Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Juhdi, mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Ingin menyampaikan materi logika proposisi dari mata kuliah Logika Matematika. Pengertian logika proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Contohnya, kalimat semua manusia adalah fana. Kata semua dalam kalimat tersebut dinamakan dengan pembilang. Kemudian, kata manusia berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan adalah merupakan kopular. Adapun predikat di sini diwakili oleh kata fana. Banyak pemikir modern berpikir bahwa pernyataan dan proposisi adalah sinonim, atau paling tidak seharusnya sama. Kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki hanya satu nilai kebenaran. Benar saja atau salah saja, akan tetapi tidak kedua-duanya, benar sekaligus salah. Pada umumnya, bentuk proposisi adalah kalimat berita yang bisa ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Proposisi sederhana biasanya ditulis dengan huruf P, Q, R, S, P1, P2, dan seterusnya, G1, G2, dan seterusnya. Nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu proposisi benar dapat pula ditulis B, T, true, dan 1. Salah dapat pula ditulis S, F, false, dan 0. Contohnya, Muhammad Hatta adalah presiden pertama di Indonesia. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3. Mengapa komputer berguna? 4. X tambah 4 sama dengan 10. 5. Pelajari materi kuliah logika matematika dengan baik. Nomor 1 dan 2 adalah sebuah proposisi karena dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sedangkan nomor 3, 4, dan 5 bukan proposisi. Selanjutnya, definisi arti dari kalimat. Kalimat-kalimat dalam logika proporsional dibangun dan diproposisi, yaitu simbol-simbol proposisional dengan menerapkan penghubung-penghubung proporsional atau propositional connectives, seperti not, and, or, if then, if and, only if then else. Arti singkat kalimat adalah suatu nilai kebenaran. Setiap kalimat pada logika proposisi memiliki salah satu nilai, yaitu true atau false. Arti kalimat kompleks yang terdiri atas variabel n merupakan fungsi dari nilai kebenaran variabel tersebut. Perlu diingat bahwa sebelumnya harus mengetahui nilai kebenaran masing-masing variabel dan aturan-aturan untuk menghitung fungsi tersebut. Aturan semantik dan sifat kalimat. Pengertian semantik. Semantik dari bahasa Yunani semantikos, memberikan tanda penting dari kata sema. Tanda adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Aturan semantik. Aturan semantik, misal suatu kalimat dan I merupakan suatu interpretasi untuk maka nilai kebenaran dari dan semua kalimat-kalimat bagiannya di bawah interpretasi I ditentukan dengan menerapkan secara berulang-ulang. Aturan-aturan semantik sebagai berikut. Aturan proposisi. Nilai kebenaran masing-masing simbol proposisi P, Q, R dalam E sama dengan nilai kebenaran yang diberikan oleh pada simbol tersebut. Aturan true. Kalimat true bernilai true di bawah I. Kalimat false bernilai false di bawah I. Aturan semantik 2. Aturan not. Negasi dari F, yaitu not F, bernilai true jika F false dan bernilai false jika F true. Aturan N. Konjungsi, yaitu F dan G, bernilai true jika kedua F dan G bernilai true. Sebaliknya, bernilai false, yaitu jika F false atau G false. Aturan OR. Disjungsi, yaitu F or G bernilai true jika F true dan G true. Dan sebaliknya, bernilai false, yaitu F dan G bernilai false. Aturan if then. Implikasi, yaitu if
If dan G bernilai true jika F false dan G true, dan sebaliknya bernilai false yaitu jika F true dan G false. Sifat-sifat kalimat. Kalimat F disebut kalimat valid atau tautologi jika bernilai true untuk setiap interpretasi yang mungkin bagi F. Kalimat F disebut dapat dipenuhi satisfiable jika ada interpretasi yang membuat F true. Kalimat F disebut tak dapat dipenuhi unsatisfiable atau contradictory jika bernilai false untuk semua interpretasi. Kalimat F mengimplikasikan G jika pada semua interpretasi jika F true, maka G juga true. Kalimat F dan G ekivalen jika pada setiap interpretasi nilai kebenaran F dan G selalu sama. F1, F2, dan seterusnya konsisten jika ada interpretasi di mana setiap F true. Bentuk-bentuk logika proposisi. Berdasarkan bentuknya, proposisi diklasifikasikan menjadi dua kategori. 1. Tunggal. Proposisi tunggal hanya mengungkap satu pernyataan saja di mana hanya didukung satu subjek dan satu predikat, kalimat tunggal. Sebagai contoh kalimat, setiap manusia akan mati. Dalam kalimat tersebut hanya terdapat satu subjek, yakni manusia. Sedangkan predikatnya berupa mati. Kedua, majemuk. Proposisi majemuk, proposisi ini dibentuk dari gabungan dua proposisi tunggal atau lebih, di mana kalimat pernyataan ini sekurang-kurangnya didukung dua pola kalimat. Misalnya seperti kalimat, setiap warga negara harus menyadari hak dan tanggung jawabnya. Kesimpulan, proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya, yang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan majemuk. Arti dari kalimat dalam logika proposisi adalah suatu nilai kebenaran setiap kalimat pada logika proposisi memiliki salah satu nilai, yaitu true dan false. Ada beberapa aturan dalam semantik, diantaranya aturan proposisi, aturan true, aturan false, aturan not, aturan and, aturan or, dan aturan if then. Sifat-sifat kalimat diantaranya, kalimat F disebut kalimat valid atau tautologi jika bernilai true untuk setiap interpretasi yang mungkin bagi F. Kalimat F disebut dapat dipenuhi satisfiable jika ada interpretasi yang membuat F true. Kalimat F disebut tak dapat dipenuhi unsatisfiable atau contradictory jika bernilai false untuk semua interpretasi. Kalimat F untuk mengimplikasikan G jika pada semua interpretasi jika F true, maka G juga true. Kalimat F dan G ekivalen jika pada setiap interpretasi nilai kebenaran F dan G selalu sama. F1, F2, dan seterusnya konsisten jika ada interpretasi di mana setiap F i true. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.